kabar bahagia Anda hari ini? Dalam Just Motivation kali ini saya akan membahas tentang gembok kesuksesan. Apa yang membuat seseorang itu sukses? Karena kesuksesannya tergembok. Ya. Jadi yang namanya gembok kalau Anda beli di toko besi itu kuncinya berapa? Pasti lebih dari satu. Ada yang 2, 3, atau 4. Kalau pernah Anda mendapati beli gembok kuncinya satu, itu namanya gembok second. Anda kalau mau beli gembok second, jangan mau ya. Jadi gembok kesuksesan itu banyak sekali. Kalau gembok kesuksesan itu bisa kita buka karena kita tahu kuncinya, maka kita akan berhasil. Nah, dalam video kali ini saya hanya akan membagikan 5 saja. 5 gembok kesuksesan dan kuncinya atau cara membukanya agar Anda sukses. Gembok yang pertama adalah miskin. Gembok yang kedua karena sekolahnya rendah. Gembok yang ketiga tidak punya modal. Gembok yang keempat tidak pandai menjual. Dan gembok yang kelima takut resiko. Nah, yang pertama, gembok pertama adalah miskin. Ya, jadi banyak sekali orang beralasan ya tidak bisa sukses karena miskin. Akhirnya bulat karena miskin nggak bisa sukses, karena nggak bisa sukses akhirnya miskin. Yo akhirnya miskin sengsara mati. Nah, ingat, kalau kita lahir miskin itu karena keadaan. Kita tidak bisa protes sama Tuhan karena kita tidak bisa milih. Harus dilahirkan dari orang tua konglomerat. Lahir jebrol, ora iso milih. Wong tuaku iku nggak bisa milih. Nah, itu memang keadaan, tidak bisa kita ubah. Tetapi kalau kita mati dalam kondisi miskin, itu adalah keputusan. Itu adalah pilihan. Karena antara lahir dan mati itu ada rentang waktu di mana kita bisa memutuskan mau tetap miskin karena lahir dari orang tua miskin atau berubah menjadi kaya dan melahirkan anak-anak yang kaya. Yakini saja kalau Anda lahir dari orang tua miskin, oh bapak ibuku berarti generasi ke-7 orang miskin. Sudah putus, saya masuk generasi pertama orang kaya atau generasi ke-8. Berarti takdirnya sugih. Ya, jadi ingat, kalau kita lahir miskin itu keadaan tidak bisa kita ubah. Tapi kalau kita mati dalam kondisi miskin, itu adalah sebuah pilihan. Bisa kita upayakan, kita hidup dan mati dalam kondisi kaya. Satu, mindsetnya harus kita ubah bahwa miskin ke kaya itu bisa kita upayakan. Yang kedua, strategi atau formula. Cari di buku, cari di seminar, cari di pengalaman orang. Ya, dari miskin menjadi kaya itu banyak sekali. Ya, kemudian ikuti praktekkan. Berikutnya adalah cari mentor, yaitu orang yang sudah berhasil, yang bisa memandu Anda. Nah, nanti itu akan merubah kondisi miskin menjadi kaya. Gembok miskin tadi itu bisa ya dibuka dengan kuncinya bahwa tadi lahir miskin adalah keadaan tidak bisa dirubah, mati miskin adalah keputusan bisa dirubah. Gembok yang kedua, sekolah rendah. Banyak orang yang beralasan atau minder karena sekolahnya rendah, dia tidak berhasil. Kalau sekolahnya rendah jadi karyawan yang memang tidak berhasil, karena karyawan menuntut ijazah sekarang minimal S1, SD, SMP, SMA ya ora iso berhasil ya, karena memang dibatasi. Nah, tetapi yang namanya keberhasilan itu kan tidak hanya satu jalur di karyawan. Anda bisa berhasil sebagai wirausaha. Dan ingat ya, yang menentukan keberhasilan kita itu bukan level sekolahnya harus sampai S3, tapi level pendidikannya. Apa bedanya sekolah dengan pendidikan? Kalau sekolah itu mengumpulkan pengetahuan, ya, jadi berbagai ilmu itu dikumpul. Tapi kalau pendidikan itu menggunakan pengetahuan. Nah, sekolah itu mengumpulkan pengetahuan dari institusi-institusi formal, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, kalau pendidikan itu bisa ya mendapatkan pengetahuan dari yang non formal. Formal juga bisa. Ya, bisa dari buku, bisa dari seminar, bisa dari diskusi, pengalaman orang lain dan sebagainya. Nah, pendidikan itu bagaimana kita menggunakan pengetahuan untuk menciptakan ide atau gagasan. Dikemas menjadi sebuah produk atau jasa, atau menciptakan solusi, dikemas juga menjadi sebuah produk atau jasa. Nah, jadi gembok sekolahku rendah itu bisa dibuka dengan apa? Kita terus belajar, tidak harus di sekolah formal, tapi bisa di yang non formal.
Itu banyak sekali orang yang sukses, sekolahnya rendah karena pendidikannya tinggi, karena dia terus belajar mengembangkan diri. Gembok yang ketiga, tidak punya modal. Nah, kita lupa bahwa kalau kita itu masih sehat, masih bisa bernafas, masih bisa berpikir, itu adalah sebuah modal yang luar biasa. Sebaliknya, banyak orang yang duitnya banyak, kalau tidak pandai menggunakannya, misalkan dapat warisan tanah 1 hektar, habis. Nah, jadi yang nomor satu itu bukan modal yang kita punya, tapi bagaimana kita menggunakan modal tersebut. Dan modal itu tidak harus berupa uang. Kalaupun uang tidak harus punya sendiri, bisa uang orang lain, uang investor boleh, uang partner boleh, uang customer boleh. Ya, jadi gembok tidak punya modal, kuncinya adalah gunakan modal orang lain. Kemudian gembok yang keempat adalah tidak bisa menjual. Kata siapa? Setiap orang itu terlahir untuk pandai menjual. Cuma nanti besarnya sampai matinya itu banyak kepandaian menjualnya itu terkubur. Jadi setiap orang itu di dalam genetikanya itu sudah ada gen seorang sales. Mau bukti? Simpel buktinya. Ketika Anda masih orok, masih bayi, ya, Anda lapar, apa yang Anda lakukan? Nangis. Ya toh, karena itu yang bisa Anda lakukan. Nah, ketika nangis, apa yang dilakukan oleh ibu Anda? Netei, memberikan susu. Anda ngompol, bokong Anda basah, gak nyaman. Yang Anda lakukan apa? Nangis. Ternyata ibu Anda itu saking capeknya, itu terlelap tidurnya, nangis tetap nggak bangun. Apa yang Anda lakukan? Nangis lebih kencang, sehingga terbangun dan Anda mendapatkan popok yang hangat. Itu adalah naluri Anda untuk bisa menjual. Anda bagaimana mendapatkan susu dengan cara menangis, itu menjual. Anda bagaimana mendapatkan popok dengan cara menangis, itu menjual. Bagaimana memberikan pengaruh kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ketika Anda gede minta mainan gak diberikan sama papahnya, Anda merengek. Itu juga menjual. Anda tambah gede lagi, ketika Anda jatuh cinta pada seorang gadis, Anda merayu, itu juga menjual. Hal yang negatif, Anda bisa memaksa mengancam, itu juga menjual. Jadi sekarang kalau Anda mengatakan saya tidak pandai menjual, bullshit. Karena menjual itu tidak sekedar menukar barang dengan uang, tapi bagaimana mempengaruhi orang agar orang itu bisa memenuhi keinginan kita, memenuhi kebutuhan kita, itu menjual. Jadi gembok yang keempat tidak bisa menjual, itu salah. Setiap orang itu pandai menjual, bidang apapun membutuhkan penjualan, dan menjual itu tidak hanya sekedar menukar barang dengan uang, tapi poinnya, esensinya, kuncinya adalah kita bisa memberikan pengaruh pada orang lain, dan setiap orang itu dengan caranya tersendiri bisa memberikan pengaruh. Yang kelima, takut dengan risiko. Ya, jadi dalam hidup ini itu tidak ada satu hal pun yang terbebas dari risiko. Ya, ada sesuatu yang namanya risiko dalam kontrol, ada satunya lagi risiko di luar kontrol. Nah, risiko yang di luar kontrol misalnya, ya, kita sedang diskusi nih di ruangan ini, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Mungkin terjadi? Sangat mungkin. Kita lagi makan enak-enak, tiba-tiba kejatuhan pesawat terbang, mungkin terjadi, mungkin saja. Itu risiko. Nah, karena risiko itu ada di luar kendali kita, sudah lillahi ta'ala tawakal. Karena apa? Karena tidak bisa kita kendalikan. Yang paling simpel aja, misalnya di dalam ruangan yang kecil tertutup ini, kita lagi makan, ada teman kita buang gas, itu juga risiko. Kemungkinan terjadi ada. Tapi karena itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita, ya sudah, kita serahkan pada yang di atas, lillahi ta'ala. Gak usah dipikirin, resiko yang ada di luar kontrol kita. Ya, kemudian berikutnya adalah resiko di dalam kontrol kita. Artinya apa? Resiko yang punya hubungan sebab akibat, yang bisa kita kalkulasi. Bisnis, investasi, masuk ke dalam resiko yang ada dalam kontrol kita, dalam kendali kita. Bisa hitung-hitungan, ini kerugian terbesarnya segini. Kalau sampai terjadi, saya masih sanggup hidup, masih ambil. Ini kerugian terbesarnya segini. Kalau terjadi, saya nggak bisa hidup, jangan ambil. Bisa diukur. Nah, kalau ada risiko yang bisa kita ukur, ada dalam kendali kita, ambil saja. Karena bisa kita ukur. Kalau kita mampu ambil, kalau enggak, lepasin aja, nggak usah dipikirin. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, nggak pernah takut lagi sama risiko yang ada di luar kontrol kita, karena kita nggak bisa punya pengaruh apa-apa. Lillahi ta'ala yang dalam kontrol kita kalkulasi, masuk dalam hitungan kita ambil, di luar hitungan kita keluarkan. Jadi gembok takut risiko, kuncinya adalah kita pahami dulu risiko itu ada dalam kontrol atau di luar kontrol. Semoga menginspirasi. For you, saya Edi Susanto, salam powerful.